Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sahabat melangkah? Senang sekali saya Hendra Bakti kembali lagi ketemu dengan kamu semuanya. Kali ini saya membawa informasi yang tentunya berkaitan dengan trending di YouTube. Ada sekitar 10 lebih video yang berjudul Aisyah, istri Rasulullah, sebuah lagu yang di-cover oleh musisi-musisi Indonesia yang menjadi trending di YouTube. Begitu menghebohkan karena sepanjang sejarah kayaknya belum ada lagu yang di-cover yang kemudian semuanya trending di YouTube begitu ya. Ini kemudian membuat banyak orang yang penasaran. Lagu ini diciptakan dan yang menjadi tokoh di dalamnya yaitu Aisyah. Banyak kemudian yang penasaran bagaimana sebenarnya sosok Aisyah, istri Rasulullah. Nah, kali ini saya mencoba untuk mencari artikel dari beberapa media untuk mencari tahu bagaimana sebenarnya sosok, kemuliaan dan keutamaan dari seorang Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian ketika saya mendapatkan sebuah artikel, saya kemudian mencari artikel lain untuk kemudian membandingkan apakah sama. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa kemuliaan dan keutamaan dari sosok seorang Aisyah, istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke sahabat melangkah, kemuliaan dan keutamaan Aisyah. Beliau adalah Ummul Mukminin, Ummu Abdillah Aisyah binti Abu Bakar Siddiqiyah binti Siddiqul Akbar, istri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir 4 tahun setelah diangkatnya Muhammad menjadi seorang nabi. Ibu beliau bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir bin Abdi Syams bin Kinana yang meninggal dunia pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, yaitu tepatnya pada tahun ke-6 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah 2 tahun sebelum hijrah melalui sebuah ikatan suci yang mengukuhkan gelar Aisyah menjadi Ummul Mukminin. Kala itu Aisyah masih berumur 6 tahun dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun rumah tangga dengannya setelah berhijrah, tepatnya pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah, dan ia sudah berusia sekitar 9 tahun. Aisyah menceritakan, Rasulullah SAW menikahiku pasca meninggalnya Khadijah, sedang aku masih berumur 6 tahun dan aku dipertemukan dengan beliau tak kala aku berumur 9 tahun. Para wanita datang kepadaku padahal aku sedang asik bermain ayunan dan rambutku terurai panjang. Lalu mereka menghiasiku dan mempertemukan aku dengan Nabi SAW. Lihat Abu Daud 9435. Kemudian biduk rumah tangga itu berlangsung dalam suka dan duka selama 8 tahun 5 bulan hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia pada tahun 11 Hijriah. Saat itu Aisyah baru berumur 18 tahun. Aisyah adalah seorang wanita berparas cantik, berkulit putih. Sebab itulah ia sering dipanggil dengan Humairah. Selain cantik, ia juga dikenal sebagai seorang wanita cerdas yang Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkannya untuk menjadi pendamping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengemban amanah risalah yang akan menjadi penyejuk mata dan pelipur lara bagi diri beliau. Suatu hari Jibril memperlihatkan kepada Rasulullah SAW gambar Aisyah pada secari kain sutra berwarna hijau sembari mengatakan, ia adalah calon istrimu kelak di dunia dan di akhirat. Ini hadis riwayat At-Tirmizi 3880 dan juga Sahih Sunan At-Tirmizi 3041. Selain menjadi seorang pendamping setia yang selalu siap memberi dorongan dan motivasi kepada suami tercinta di tengah beratnya medan dakwah dan permusuhan dari kaumnya, Aisyah juga tampil menjadi seorang penuntut ilmu yang senantiasa belajar dalam madrasah nubuwah, di mana beliau ini menimba ilmu langsung dari sumbernya. Beliau tercatat termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadits dan memiliki keunggulan dalam berbagai cabang ilmu, diantaranya ilmu fikih, kesehatan, dan syair Arab. Setidaknya sebanyak 1210 hadits yang beliau riwayatkan telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan 174 hadits yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari serta 54 hadits yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sehingga pembesar para sahabat tak kala mereka mendapatkan permasalahan, mereka datang dan merujuk kepada Aisyah. Kedudukan Aisyah di sisi Rasulullah SAW bagaimana? Suatu hari orang-orang Habasyah masuk masjid dan menunjukkan atraksi permainan di dalam masjid.
Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Aisyah, "Wahai Humaira, apakah engkau mau melihat mereka?" Aisyah menjawab, "Iya." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di depan pintu. Lalu aku datang dan aku letakkan daguku pada pundak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku tempelkan wajahku pada pipi beliau. Lalu mengatakan, di antara perkataan mereka tak kala itu adalah Abul Qasim adalah seorang yang baik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Apakah sudah cukup wahai Aisyah?" Ia menjawab, "Jangan terburu-buru wahai Rasulullah." Maka beliau pun tetap berdiri. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi lagi pertanyaannya, "Apakah sudah cukup wahai Aisyah?" Namun Aisyah tetap menjawab, "Jangan terburu-buru wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Aisyah mengatakan, "Sebenarnya bukan karena aku senang melihat permainan mereka, tetapi aku hanya ingin memperlihatkan kepada para wanita bagaimana kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadapku dan kedudukanku terhadapnya." Dan ada juga tentang canda dan tawa Nabi kepada Aisyah. Adalah ini yang mungkin yang dituliskan dalam lagu Aisyah. Ini suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlomba lari dengan Aisyah dan Aisyah menang. Aisyah bercerita, "Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlari dan mendahuluiku, namun aku mengejarnya hingga aku mendahuluinya. Tetapi tak kala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak lomba lari lagi, namun beliau mendahului. Kemudian beliau mengatakan, 'Wahai Aisyah, ini adalah balasan atas kekalahanku yang dahulu.'" Lalu apa keutamaan-keutamaan Aisyah? Banyak sekali keutamaan yang dimiliki oleh Aisyah ya. Beberapa kemuliaan itu diantaranya, pertama, beliau adalah satu-satunya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahi tak kala gadis. Aisyah sendiri pernah mengatakan, "Aku telah diberi 9 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun setelah Maryam. Jibril telah menunjukkan gambarku tak kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menikahiku. Beliau menikahiku tak kala aku masih gadis dan tidaklah beliau menikahi seorang gadis kecuali diriku. Beliau meninggal dunia sedang kepalanya berada dalam dekapanku, serta beliau dikuburkan di rumahku. Para malaikat menaungi rumahku. Al-Quran turun sedang aku dan beliau berada dalam satu selimut. Aku adalah putri kekasih dan sahabat terdekatnya." Kedua, beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dari kalangan wanita. Ketiga, Aisyah adalah wanita yang paling alim dari wanita lainnya. Keempat, para pembesar sahabat apabila menjumpai ketidakpahaman dalam masalah agama, maka mereka datang kepada Aisyah dan menanyakannya hingga Aisyah menyebutkan jawabannya. Kelima, tak kala istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi pilihan untuk tetap bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kehidupan apa adanya atau diceraikan dan akan mendapatkan dunia, maka Aisyah adalah orang pertama yang menyatakan tetap bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimanapun kondisi beliau, sehingga istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain mengikuti pilihan-pilihannya. Keenam, syariat tayammum disyariatkan karena sebab beliau, yaitu tak kala manusia mencarikan kalungnya yang hilang di suatu tempat hingga datang waktu sholat, namun mereka tidak menjumpai air hingga disyariatkanlah tayammum. Ketujuh, dengan sebab beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan hukuman cambuk bagi orang yang menuduh wanita muhsanat yang menjaga diri atau berzina tanpa bukti yang dibenarkan syariat. Kesepuluh, tak kala Rasulullah SAW sakit, beliau memilih tinggal di rumah Aisyah dan akhirnya beliau pun meninggal dunia dalam keadaan dalam dekapan Aisyah. Aisyah sendiri, sahabat melangkah, meninggal dunia di Madinah malam Selasa tanggal 17 Ramadan 57 Hijriah pada masa pemerintahan Muawiyah di usianya yang ke-65 tahun. Setelah berwasiat untuk disolati oleh Abu Hurairah dan dikuburkan di pekuburan Baqi pada malam itu juga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi Aisyah dan menempatkan beliau pada kedudukan yang tinggi di sisi Rabb tentunya. Demikianlah bagaimana sedikit keutamaan dari seorang Aisyah yang merupakan istri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari artikel ini kita sedikit tahu bagaimana gambaran seorang Aisyah. Mudah-mudahan bagi yang mentoladani bisa mendapatkan hal-hal yang baik tentunya ya. Demikian kali ini sahabat melangkah. Terima kasih. Sampai jumpa.